tausiah oleh-oleh dari budayawan kita yang kita tunggu-tunggu. Insya Allah oleh-oleh ini akan kita betul-betul kita lakukan, kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal pertama saya kira UIN menurut saya harus mulai berpikir untuk menentukan idiom-idiom dasar yang dipakai sehari-hari. So kalau gini, misalnya ada perubahan dari kata pelajar menjadi siswa menjadi peserta didik terus murid, itu semua mengacaukan filosofi kependidikan kita. Kalau siswa sejarahnya sejarah Sanskerta dan Jawa kuno, guru itu sejarahnya kerohanian Buddha dan Hindu. Murid dari kata aroda, yuridu, muridan. Murid adalah orang yang berkehendak mencari ilmu. Nah, murid tidak bisa dikotomikan sama guru. Kalau murid harus dicarikan istilah lain, gurunya apa jenenge? Menurut saya UIN perlu merintis kepastian filosofi keislaman yang melahirkan idiom-idiom yang dirintis dari sini, yang nanti semua akan terpengaruh, gitu loh. Nah, saya kira mahasiswa ini bukan hanya salah, ini agak menyakiti Tuhan. Mahasiswa cara kuwi apa? Kok orang siswa terus nek wis rada dhuwur meneh terus dadi mahal. Itu kan saya mau malaikat jadi malaikat itu kalau beredar ambil lewat kampus itu getem-getem. Mahal ini. Dan kenapa itu tidak dirombak? Kan tidak ada aturannya Pak, dari dinas dari cepat, tidak ada aturannya. Kenapa kita tidak bikin sendiri? Dan setelah itu baru jadi dosen apa? Nah, ustadz itu panggilan umum sebenarnya, mas atau om atau kak kalau ustadz. Kalau untuk urusan kependidikan dan transformasi ilmu, saya kira perlu kita cari kata yang lain. Kalau dari murid ada murad misalnya, dia yang ahli bahasa Arab, monggo. Tapi saya tidak ikut menentukan, monggo. Ini menurut saya perlu. Jadi setiap hari Anda itu berjalan dengan kesadaran dan jati diri Anda yang Anda temukan lewat istilah-istilah yang dipakai setiap hari. Kalau enggak jelas cara berpikirnya, gitu ya. Nah, tahap kedua nanti baru diperluas. Ini kok istilah-istilah Islam di ada yang berasuk gak karu-karuan. Bagaimana Islam dijalankan di Indonesia? Bagaimana mungkin manusia bisa berlaku di Indonesia? Tandanya manusia itu dia diberi akal oleh Allah. Kalau Anda agak detail, akal itu tidak sama dengan otak. Kambing juga punya otak, ayam juga punya otak, sama dengan kita. Tapi otak saja tidak cukup untuk bisa berpikir. Maka urusan hanya manusialah yang oleh Allah diberi akses terhadap software, terhadap dunia rohani. Maka akal yang disebut berakal dengan pekerjaan berpikir itu sesungguhnya adalah hardware otak mendapat gelombang elektromagnetik hidayah Allah setiap saat. Jadi tanpa Allah memberikan hidayah itu Anda tidak bisa berpikir. Kan mayyadillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Anda punya negara dengan presiden dan menteri kayak gini itu Anda sedang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yudlil fala hadiya lahu. Jadi kalau ada capres baru itu dia adalah akselerasi lebih lanjut dari penyesatan Allah kepada manusia. Masa kalau presidenannya parameternya senang berusulan? Jadi lah Pak Imam tidak berusulan kok. Sobongi mesti nulis sembahnya. Tapi ini belusuan, belusuan yang joli ya belusuan.
lebih cocok Risma jadi presiden Indonesia daripada Jokowi. Apalagi Jawa asli. Kalau yang lain ada campur, ada yang namanya Oi Tionghoa. Anda nggak ngerti siapa dia. Nah, wes nggak usah tak mau dari situ, usah ngerti. Jadi mbak, menurut saya misalnya kata akal itu kan that's why human become human. Karena ada faktor akal, Mas Agus nih. Nah kalau akal kan hidup menungso. Ini jailun fil ardi khalifah itu substansi utamanya adalah dikasih akal. Nah saiki kalau ada kata terus dia menjadi masdar, dia menjadi fi'il amr, dia menjadi fi'il mudhari dan sebagainya. Sekarang saya tanya, fi'ilnya akal itu apa? Dalam bahasa Arab? Yakil. Yakil. Okay. In Indonesian language, what? Kata akal yang ada dalam kata kerja di Indonesia itu apa? Ngakali. Bagaimana Anda tersinggung sama Anda? Itu maskotnya manusia akal itu begitu sampai di Indonesia langsung dimanipulasi dibalik artinya. Kata mengakal itu sesungguhnya adalah kata yang paling mulia yang memungkinkan Anda punya daya tembus. Min akal samawati wal ardh. Puncak akal adalah sultan. La tanfuduna illa sultan. Lalu akal di sini dibalik menjadi ngakali, mencurangi, ngempongi, ngapusi, kan gitu. Ini gimana ini? Kan tidak ada fakta MUI. Di Indonesia itu tidak diperlukan fatwa label halal. Label halal itu diperlukan di Amerika, Australia, Eropa karena asumsi dasarnya mereka itu adalah orang-orang non-Islam. Mereka tidak berpikir soal hal haram sehingga mayoritas makanan yang tersedia adalah makanan haram. Maka dibutuhkan label halal. Di Indonesia mayoritas Muslim sudah pasti mikirnya yang halal, tapi ada satu dua yang haram. Maka yang dibutuhkan adalah label jadi kita ini butuh label haram. Misalnya ada kata nyawet haram apa ya, saya punya banyak poin. Saya kira saya mohon diingatkan waktu saya. Jadi yang pertama saya menganjurkan supaya ada pembenahan epistemologis, terutama dari istilah-istilah Islam. Saya itu bahkan tanya sama kakak saya, karena kakak saya orang Malang di sini, beliau juga kenal baik Pak Iman juga. Kakak saya sekarang bertugas menjadi satu dari 9 Dewan Bahasa Arab Dunia, sehingga harus kerja terus. Jadi saya tanya sama dia, semua istilah-istilah yang kita transfer dari keilmuan barat itu saya cari Qurannya apa melalui Kak Fuad ini. Misalnya ngomong konteks itu apa kalau dalam Quran, kalau ngomong imajinasi itu apa, kalau ngomong intonasi apa. Jadi semua istilah-istilah barat kita cari Qurannya, dan nanti kita akan ketemu bahwa kandungan dimensi makna dari kekayaan rohani dari kata yang dari barat itu selalu kalah dari yang Islam, apalagi dari Jawa. Jawa ini seperti Pak Agus bilang, sebelum Rasulullah ada sudah memiliki peradaban yang sangat tinggi sehingga setiap kata di Jawa itu memiliki kepastian 100%. Ini kalau ngomong sejarah dari sini aja dulu. Dari sini aja dulu. Gini misalnya, kalau dalam bahasa Arab kafir itu kan pinjem dari petani. Kafir itu artinya petani. Kafir adalah orang yang menutupi. Ya kan? Iya. Apa? Terus dari bahasa Inggris covering, cover bed. Kasur ditutupi dengan kain. Kafir, ya. Kafir itu bahasa berabad-abad di Timur Tengah itu artinya petani, orang yang menutupi tanah dengan tanaman. Akhirnya begitu Islam datang, dipinjam istilah menutupi ini menjadi bagian dari
idiom-idiom akidah. Jadi akhirnya orang yang menutupi kebenaran Allah disebut kafir. Jadi kalau dituduh kafir, tenang aja. Mana saya tani? Kalau bahasa Jawa cepetong welo-welo, yang konotatif sangat sedikit. Jadi kalau Anda ngomong bahasa Jawa, misalnya ini ya, ini untuk belajar sejarah berangkat dari situ aja deh. Mumpung Anda orang Jawa kebanyakan. Berangkat dari situ. Bahasa Inggris enggak, itu bahasa Inggris itu bahasa yang baru, ada ciri, ada miso ya. Bahasa Indonesia itu sebalita itu. Kalau bahasa Indonesia nggak sopo kalau dibanding Jawa. Nggak usah Jawa harus Jawa Timur ya, terus nggak bisa ditanding oleh bahasa apapun. Jadi, coba ini mohon maaf ya. Pokoknya nek pesing mesti oleh. Bahasa Inggrisnya pesing. Bahasa Arab, dalam bahasa Arab bau tidak enak apa? Mana? Tidak jelas kan? Tidak jelas. Di Jawa kira macam nek wedek perengus mesti becus. Nek apa mesti lambimu gak kok umbah. Rebus, apa? Bajem perengus, bajin. Makhluk di bumi yang bodoh melebihi orang Jawa yang tidak mengerti kehebatan Jawa. Gitu. Terus bangga untuk jadi pengikut orang Barat atau jadi orang Arab. Lu Barat itu ilmunya ketahuan. Kulitnya keputihan. Awalnya kebukur. Kedua, karena Allah. Yang sedangnya itu kulit ojo keputihan, ojo irengen. Sedihnya itu satu dirimu yang katon, yang tampak, yang wajar. Terus malah malah dipote-pote. Ya apa sih kamu? Yang indah itu yang satu. Semua bunda cinta sama orang berkulit coklat. Semua orang hitam itu mendambakan suami atau istri berkulit coklat. Lah kok rayu dewe itu jauh maaf ya, saya ingin menunjukkan Anda harus belajar sejarah kalau mau jati diri. Jadi sekarang gini, kita nggak usah merasani situasi pendidikan nasional terlalu luas, gini aja. Yang penting pulang dari sini Anda tahu persis apa jati diri Anda itu. Terus Anda harus berjalan kemana, itu sudah cukup guys. Nah, hafal Quran itu bagian dari perjalanan jati diri atau bukan? Nanti kita cari bersama-sama. Jadi kita perjelas dulu itu. Jadi saya kembalikan ke soal istilah Pak. Syukur dari sini ada lahir pembenahan istilah-istilah Islam di dalam kebudayaan Indonesia. Pak, coba berapa banyak yang salah di Indonesia dari Islam, dari kata Islam di bahasa Indonesia kan dari salah kata. Terus sekarang baca surat Al-Alaq yang tidak ekstrim. Iqra warok bukal akram. Situ kan diterjemahkan Allah yang maha penuh kasih sayang. Mana akram? Anda baca itu di Samsung apa di iPhone nggak baca? Jadi kalau kita ngomong pendidikan ya gini, pakai jadi ini bisanya cuma pakai idiom Jawa. Pokoknya loh, nek Iqra itu kudu bismi rabbi. Nek Iqra gak bismi rabbi, terus gak tau binti ngono. Kalau bismi rabbi satu, Anda dibimbing Allah. Nomor dua, Anda dilindungi Allah kalau salah. Nomor tiga, Anda dibukakan pintu ilmu yang lain belum tentu dibukakan karena kamu bismi rabbi. Tidak Iqra dong. Gitu loh, Iqra bismi rabbi bukan bismi cek jadi sarjana, bismi cek gampang melamar pegawaian. Gimana cara berpikirmu? Kamu disandera oleh kiai-kiai ulama-ulama tiap hari suruh cari pahala. Terus puncak dari pahala adalah surga. Sampai mobilnya diserang cek oleh kembalian berlipat-lipat ya kan? Ayo sodako. Kunci mobil dikekno, duit 1 juta dikekno.
Nek kon sedekah mikir kembalian dari Allah itu duduk sedekah, iku dagang jenenge. Iku duduk sedekah itu ngekei titik. Wes buntu. Bahwa mari ngekei engkau ternyata 3 hari kemudian oleh akeh, itu urusan vertikal, urusan Allah, bukan niatmu. Begitu kau niat, gak sudah sedekah, dagang semuanya, delegasi. Nah, surga itu Anda ditipu dengan info-info mengenai surga. Saya tanya, fokusmu sebagai orang Islam itu surga atau Allah? Tenang. Maksud saya, kalau Anda fokus sama Allah, emang masih peduli surga atau neraka? Apa begitu? Apa Allah itu tidak maha besar, tidak maha memenuhi diri kita sehingga Anda masih sempat mikir surga atau neraka? Katanya Allah maha besar, Allah maha lebih besar. Allah laisa only kabir, walaisa only kabir, walakin Allah akbar, more than kabir. Wah, dia hamba di TV, Arab putih menalas. Nek gak lengkap salah ya aku justru ke pesantren. Salah ya itu melarang nyanyi, melarang gambus, melarang apa, tapi orang gambus dipilih ini. Persis seperti yang beliau ngomong, saya tulis di sebuah buku Anggu Anditnis Kaki Sang Kiai ya. Saya nulis setelah 30 tahun yang lalu. Jadi itu mau kalau kali nang mal terus ana arek wedok kok tutup kita kok buka. Justru yang diterapkan itu begitu ada wanita cantik menonjol. Anda punya beberapa pilihan, jangan kerja Rabbana makhluk. Nisor bempere karo sangune. Terus gak seneng ana ta? Ana ta? Wong lanang alimo kaya apa terus ketemu arek wedok. Sing kaya ngono iku mang terus gak seneng ngono. Benci aku. Nek sampe ana kiai terus liwat batel namanya. Saya harus kembali ke tema ya. Jadi satu pembenahan istilah dan dirintis di sini murid apa guru apa sebaiknya balik nyambung bener ini. Karena tadi kan mengatakan pendidikan cuma tergantung dua orang, guru dan murid. Kalau dipakai sekarang, kalau dipakai murid jangan dipakai guru. Kita cari. Oke kalau ustadz nggak apa-apa. Tapi pokoknya kita cari yang ada filosofinya. Gitu. Karena mau Quran sah maknanya. Apa maca Quran gak sama maknanya? Mas yo jadi harus luwih apik. Maca Quran apal itu sudah melebihi saya berarti. Aku di wis kadung tuwek opo lek apal. Aku donga apal paling sabu jagat Rabbana la tu'akhidna. Gak apal iki. Dan apa ada perlawanan moh aku apal. Wong sing gawe biar gak tau ngrasakno uripku. Aku nek ndonga ya langsung uripku atiku ya iku sing orisinal. Lah kok aku ndonga
mengucapkan kalimat kau sih gak kau ngalami penderitaan kayak aku. Mau aku dia usul ustaz, tapi umroh di zaman nasib, kok nek kate mubeng Ka'bah lho pakai kanggo latihan lho. Si goblok e wong Indonesia. Umroh latihan, kaji dan latihan itu mergo kamu didramatisir karena bagi travel itu profesi, bagi ustadz itu profesi. Lah rono polosan gak ada apa-apa, terus penjagaannya ustadz apa? Umroh iki jane cukup, robana aturan videonya hasanah tok cukup. Cukup wis mari ngono berkuduk wis gak masalah. Wah, tapi nek ustadz wis kadung dikai honor karo biaya gratis rono mosok gak apa-apa, aku wong diturunno donga wandel niku mate kan ya. Rono mung Mekah saking tegange karo bukune ustadz iki sampe Gusti Allah lali dhewe. Mung konsentrasi nang buku Allahumma. Gusti Allah gak belas to. Mergo buku karo dimana? Apa meneh sing diorganisir wong saged nganggo tali. Gitu. Nah di situ kamu nggak punya jati diri. Jati diri itu kayak orang Madura berani makluran masalah rasul itu jati diri. Kendel masih nggak Gusti Allah wani jaga. Boleh berarti aja kalau ini ya diultir dulu nih. Oke, tak saudara, tapi apa poin ini Bismillah. Oke, saya ingin menjunjung dulu anak-anakku yang hafal Quran. Itu bagi saya luar biasa. Kalau agamaku saya ingin mengatakan Indonesia ini sedang berada pada persilangan di mana akan terjadi banyak kematian. Jawa Timur kematiannya tidak hanya kematian pikiran, tidak hanya kematian mental, tidak hanya kematian rohani, mungkin juga kematian fisik. Mungkin akan ada darah yang menciprat dan berjejer-jejer. Mungkin ada kematian-kematian yang kelihatan mata. Tapi seluruh Indonesia sedang mengalami kematian-kematian yang luar biasa. Kematian hakikat negara, kematian hakikat demokrasi, yaitu kehancuran konstitusi, yaitu kecurangan-kecurangan orang yang mewakili Anda untuk menciptakan hukum yang tidak menguntungkan rakyat tapi menguntungkan mereka sendiri. Itu semua adalah bentuk kematian-kematian. Tapi Allah itu kapan dia bikin kematian, dia pasti pas saat yang sama dia menciptakan kelahiran. Jadi sekarang ini Anda tinggal pilih mau ikut proses yang akan mati, entah mati jasadnya, entah mati pikirannya, entah mati sejarahnya, ataukah Anda menjadi orang yang mendaftar di dalam rombongan yang sedang dilahirkan oleh Allah. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, saya kesini nih Pak Imam. Aku dulu arah-arah ini. Oh, ini sih adanya di Indonesia. Ini lahir ini. Nah, Anda sudah tahu Quran yang dikhawatirkan beliau tadi mengenai polusi informasi segala macam segala masalah. Di zaman koyo ini orang kapal sak jus, iku malaikat itu wah orang-orang Gusti Allah mandiri, saya. Zaman kayak ini loh, jadi orang aneh, sing kudune nang mall, kudune nang perapatan dalan, minum narkoba, ngapal Quran. Itu ya Allah, itu pahalanya melebihi sholat 100 tahun. Jadi kan nggak usah sholat. Kalau Anda menyangka bahwa hitungan-hitungan yang sering disebut Rasulullah dan Allah itu matematis kognitif, padahal sesungguhnya itu kultural dan aksentuatif. Maksudnya gini loh, kalau Allah mengatakan kita yang sholat di depan Ka'bah langsung atau di Raudhah itu sama dengan sholat 1000 hari, itu jangan dipikir 1000 beneran. Itu cara Allah menyangatkan betapa pentingnya sholat di situ. Coba itu teman-teman. Mulai ngaji sih, aku wis sholat 10.000 iki. Aku ya aku Raudhah. 10.000.
ibadah mangkok. Sholat 4 rakaat titik, 2 rakaat titik, 3 rakaat titik, gitu ya. Tapi kalau yang sifatnya muamalah seperti itu, watak-watak, nilai-nilai jati diri itu lebih ke kualitatif. Waktu saya bisa habis nih kalau nggak saya potong. Jadi pokoknya antum hafidul hafidatul Quran, Anda adalah orang-orang yang mudah-mudahan oleh Allah sudah dikasih tali dari langit ke ubun-ubunmu dan engkau sudah dipasang di tempat-tempat yang bertebaran di seluruh negeri ini menjadi pemimpin masa depan. Amin ya rabbal alamin. Tak singkat, muga-muga arek-arek iki Pak sampean wis tobat ta sampean saya apa-apa kayak ayo sepuro jos iso gratis wis. Betul dia. Saya kira harus insaf. Umpama ternyata keluarga Al-Quran ojo khawatir. Mereka bukan sumber rezekinya universitas ini Allah. Begitu, ayo satu Al-Quran siapa yang senang? Siapa yang senang kalau manusia menghafal Quran? Siapa yang nomor satu senang? Allah. Orang kok apal puisiku tak boleh petik kan? Betul. Makanya tadi ngomong surga dan Allah tadi, kamu tuh tidak usah cari surga, Gini aja, Pak Imam punya kebun mangga atau kebun salak. Orang arek-arek mahasiswa senengane dolen rono, orang arek sing rono gak apik notot itu langsung mlebu kebon. Orang benar sih, aku percaya dengan Pak Imam dan gak ngerti belas. Sampai Pak Imam ini dewe bingung. Ini konco-konconya ngerakuti salah Quran itu mengenai. Kira-kira Pak Imam mulai cinta dengan siapa? Arah-arah yang langsung ngerakuti salah, atau yang percaya atau tidak ngerti salah? Yang kedua ya, upama Pak Imam terus tanya salah, sing paling aneh dikai sing ngerakuti atau sing ada gimana? Jadi Anda itu jadilah tamu Allah sepanjang zaman. Allah akan memberikan dunia dan apa saja kepadamu, lebih semua orang yang mencari dunia. Ya, kita lagi ngiridik suarga. Begitu nanti kamu sampai surga, Allah tidak ada. Bingung dia loh. Terus Allah ngomong dari tempat salah itu nggak boleh ya gue. Ngerti ya Mas ya? Logikanya begitu sangat sederhana Islam itu. Pokoknya lillahi akan selesai. Rizki, emang kamu bisa cari rizki? Emang bisa Pak Rektor ngasih rizki? Yarzuqu min haitsu la yahtasib. Wilayah tawakal jauh lebih luas daripada wilayah amal. Dan sing paling gampang kamu jual soto, udah punya warung bagus, bersih, masaknya enak, itu kan wilayah ikhtiar dan amalmu. Tapi untuk laku, siapa yang ngurusin? Nah, awakmu menyiapkan panganan kalau ngenteni wong teko itu suwe ndi? Ngenteni wong teko sing suwe. Jadi wilayah itu namanya tawakal. Begitu wis kok masak, Allah yang punya urusan, kamu tinggal mewakilkan kepada Allah, bahasa Arabnya ya tawakal. Allah yang mendatangkan pembeli. Nah, banyak orang mengatakan kalau banyak orang membeli itu jijik itu penghasilan dia. Kamu pikir supir taksi siapa yang menentukan orang yang nyegat taksi? Kalau menurut rapi ya bisa tak? Suamimu bikin anak, gak bisa. Gak bisa cuma enak kemana kok. Kalau masa tua enak semuanya yang limo, gak bisa dalam beli anak. Gak bisa. Tapi saya enak sama manusia sekali enak, tidak ya anak bagusnya. Tapi jangan pikir kamu punya anak. Jadi siapa pun beli anak? Kamu dititipi Gusti Allah. Itu pun cara nyetir itu enak bisa. Kamu sih, kudu kita dititipi itu apa ya? Berarti tidak boleh dititipi ya enak. Macam-macam ditepuk-tepuk. Macam-macam digandol-gandol.
Jangan terkorik Pak. Oke, teman-teman sekalian. Sekarang saya kasih poin-poin aja yang sudah saya catat supaya saya tidak berkepanjangan menjelaskan. Kematian Hifdzul Quran sudah ya. Kemudian gini loh. Harap Anda tahu bahwa mencari ilmu dari sekolah itu tidak sama dan sebangun. Jadi jangan menyerahkan pencarian ilmu dan pencarian pengetahuan itu hanya kepada sekolahan Anda. Sekolah itu salah satu tempat mencari ilmu. Bahkan kalau konsep saya itu menganjurkan Anda sekolah sampai tamat itu tujuan nomor satu bukan untuk jadi orang pinter, tapi supaya menyenangkan ibumu dan bapakmu. Itu nomor satu. Nomor dua, karena negaranya lagi kayak gini, mudah-mudahan dengan kamu dapat ijazah dari UN lebih mudah dapat kerjaan. Nomor dua. Itu pun belum tentu, karena Pak, ini saya kasih tahu ini, di Indonesia ini kenapa banyak teroris, dan teroris selalu adalah santri-santri Islam. Karena di semua perusahaan dan tempat-tempat profesional di Indonesia itu tidak memberikan tempat kepada anak-anak yang sekolah Islam. Jadi kalau sampai melamar kerja di Bogasari, Astra, atau di mana-mana, itu sering didelok SMA, fakultas apa, sarjana, ya SMP, ijazah SMP tak SD, gak ono kok, wah tak biaya, bagian sales gak ono.